Baik, Bapak Ibu, teman-teman, kita buka sesi tanya jawab. Boleh Bapak? Silakan, boleh bantu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies yang saya hormati, apa kabar Pak? Mudah-mudahan masih tetap semangat. Ingat saja jika nanti Bapak 2009 jadi presiden atau orang nomor satu dari 2029, bagaimana Bapak akan menerapkan meritokrasi di mana satu-satunya kekuatan atau kekuatan adalah partai politik. Bagaimana Bapak menghadapi titipan, rengekan, tekanan daripada ketua-ketua partai politik untuk Bapak melakukan rekrutmen terhadap kabinet Bapak nanti. Kemudian yang kedua adalah, ini koruptor mau diapain Pak? Lagi-lagi ini kita terkendala dengan kekuatan politik di mana undang-undang perampasan aset para koruptor ini tidak bisa dilaksanakan karena memang undang-undangnya tidak approval oleh DPR. Lagi-lagi adalah terkendala dengan kekuatan politik. Demikian Pak, dua pertanyaan mudah-mudahan dapat dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmat Asfari dari DPC Karang Bahagia Kabupaten Bekasi. Asmat Asfari dari Irian Pak, tapi dari Bekasi. Asmat Asfari, DPC Karang Bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asmat, mana Pak Asmat tadi? Ya, Pak Asmat. Pak Asmat tadi menanyakan tentang koruptor ini diapakan? Ya kalau koruptor ditangkap, dihukum. Nah, praktek korupsi nomor satu di mana-mana. Pencegahannya harus serius, jangan basa-basi pencegahannya. Pencegahannya itu harus serius. Dan pencegahan serius itu artinya apa? Aparatur yang bersih. Kalau saya sering sampaikan 3 itu bereskan Pak. 1, korup karena kebutuhan. Ini banyaknya luar biasa. Yang kedua, korup karena keserakahan. Ini ukurannya yang luar biasa. Jumlahnya mungkin nggak banyak, tapi ukurannya raksasa. Yang ketiga, korup karena sistemnya yang mengunci sehingga terjadi korupsi. Yang pertama, korup karena kebutuhan. Banyak sekali yang bekerja diberi kewenangan tapi gajinya hanya cukup untuk hidup 20 hari sebulan. Terus 10 hari ke bulan pakai apa? Dibuat punya kewenangan. Disitulah kemudian terjadi. Kewenangannya dipakai untuk nambal 10 hari itu. Kenapa? Karena kenyataannya gajinya tidak cukup untuk hidup. Jadi korup karena kebutuhan harus dibereskan. Nah, kita harus mengakui banyak sekali sistem penggajian kita ini, penggajian kita yang belum baik, yang belum benar, sehingga menciptakan situasi di mana ada kewenangan, ada kesempatan, di sini ada kebutuhan. Kewenangan, kesempatan, kebutuhan bergabung jadi praktek abuse of authority. Dan abuse of authority itu menjadi korupsi. Nah, ini harus dibereskan. Dan kita harus jujur dengan persoalan ini. Banyak sekali aparat pemerintah yang gajinya nggak layak. Banyak. Ini kan mulai diberesin, selalu ada masalah. Korban kebutuhan. Yang kedua, keserakahan. Nah, ini keserakahannya gede-gede nih Pak. Jadi karena greed ini, karena keserakahan ini, kebutuhan sudah terpenuhi, tapi keserakahan. Nah, karena keserakahan, hukum yang menjeratkan. Hukum yang menjeratkan. Salah satunya adalah perampasan aset. Tetapi ini terkait perjalanan, ada tetapinya nih. Saya khawatir kalau ini buru-buru diterapkan. Kalau ini buru-buru diterapkan, yang fotonya terpampang, mana tadi ada fotonya di sini? Tom Lempong mana tadi? Ada fotonya tadi.
Coba Pak Asmat bayangkan, Pak Asmat. Nah ini dia. Bayangkan Pak Asmat, kalau saja sudah ada undang-undang perampasan aset, Intan memang dari habisin asetnya. Hati-hati mengatakan harus ada undang-undang perampasan aset. Syaratnya aparatnya sudah menjalankan dengan benar. Kalau tidak, boleh lawan politik dihabisi asetnya semua, Pak. Betul tidak? Lawan ditersangkakan dengan mudah, habis itu habisin asetnya atas nama undang-undang perampasan. Ketika hukum masih jadi alat itu trikinya. Di satu sisi kita membutuhkan hukum dan hukuman yang menjerahkan, di sisi lain kita masih menyaksikan praktek penuntutan peradilan yang belum tentu memiliki dasar yang kuat. Itulah sebabnya hati-hati, karena begitu itu ada, dia hari ini udah punya apa itu, mau nggak itu dia. Jadi teman-teman, memperjuangkan ini itu persyaratannya banyak, tapi saya setuju ini penting. Hanya kalau ini diselenggarakan dengan ceroboh, bahaya sekali. Bahaya sekali. Begitu banyak orang bukan saja jadi tersangka, tapi hilang semuanya. Dan di dalam situasi yang banyak ketidakpastian seperti sekarang, itu akan menjadi satu cara yang membuat rasa takut lebih dahsyat lagi. Terbayangin soal undang-undang ini. Itulah sebabnya kenapa saya termasuk yang tidak setuju hukuman mati bagi koruptor. Kenapa? Karena kita harus menyisakan ruang untuk mengkoreksi bila ternyata ada kekeliruan di dalam proses peradilan. Kalau ternyata dia tidak bersalah, terus mau mengkoreksinya pakai apa kalau udah dieksekusi mati? Tidak bisa. Itulah sebabnya ruang itu dibiarkan tetap terbuka untuk bisa mengkoreksi. Nah, ini teman-teman, hukuman menjerahkan ini penting. Tapi aparat yang bersih, yang kredibel, yang integritas itu harus dikerjakan. Lalu yang ketiga adalah korup karena sistem. Banyak sekali aturan main kita menyebabkan korupsi. Aturan mainnya menyebabkan korupsi. Nah, ini aturan main yang harus diubah, SOP-nya diubah sehingga mencegah praktek korupsi. Kita sering sekali ketemu orang-orang baik yang berada di dalam pemerintahan yang mengatakan bahwa ini saya akan dikunci dengan segala macam aturan yang membuat mereka terjebak dalam praktek korupsi. Jadi saya melihat ini dibereskan. Lalu kemana dibereskannya? Dimulai begitu tugas sekarang ke depan. Jangan terlalu banyak menengok ke belakang. Kenapa jangan ke belakang? Sekali kita memikirnya yang ke belakang, maka yang terjadi adalah berapa jauh kita akan ke belakang. Cenderungnya nanti adalah tebang pilih kalau menengok ke belakang. Tapi kalau sekarang dan ke depan, maka semua dapat pesan yang sama. Jangan ulangi. Bila ulangi, hukumannya akan berat. Bila ulangi, sanksinya akan sangat berat. Jadi langkahnya berapa? Lalu Pak Asmat juga tentang menerapkan meritokrasi di tengah titipan-titipan kanan kiri, ada banyak. Ini fenomena yang ada di seluruh dunia, bukan hanya ada di Indonesia, di seluruh dunia. Pak Asmat, ini apa cara yang saya? Meritokrasi harus tetap dilakukan untuk semua posisi apapun. Persyaratan dasarnya meritokratik. Sesudah itu baru politik. Misalnya begini, ambil 5 orang calon, sampai 5-nya meritokratik, 1 dari 5-nya boleh politik. Ambil 3 calon, sampai 3 meritokratik, sesudah 3 diambil 1 politik. Tapi apa yang terjadi? Kalau sudah meritokratik jadi 3 calon, terpilih siapapun pasti mumpuni. Itu yang harus dikerjakan. Tapi kalau politiknya tidak ada meritokratik, langsung tunjuk, ya kita akan ketemu masalah.
kita akan ketemu masalah. Dan hari ini kita sering menemukan situasi di mana orang menempati posisi sementara dia tidak memiliki kompetensi. Meritokratik dulu sebagai dasar. Setelah meritokratiknya lolos, baru. Dan itu artinya apa? Semua yang mengusulkan, semua yang mencalonkan harus mencalonkan ini. Saya melihatnya posisi ini satu, punya kompetensi, harus ada. Dua, punya relevansi. Tiga, punya integritas. Kalaupun integritas sulit diukur, maka ukurannya tak bermasalah. Tak bermasalah. Yang ketiga, yang keempat, punya rekam jejak kinerja yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini bukan untuk besok, ini sudah diterapkan ketika saya tugas di Jakarta. Ini sudah diterapkan ketika tugas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Prinsip itu yang dipakai ketika menyeleksi orang. Dan dengan begitu, maka basic meritokrasi beres. Begitu sudah dapat itu, nanti kita akan ketemu dengan 3-5 orang. Dari 3-5 orang itu baru lihat tentang implikasi politiknya. Tapi kalau mulainya dari implikasi politiknya dulu, ya repot. Lalu yang terjadi adalah kompromi tentang relevansi, kompromi integritas. Akhirnya warna-warni yang tak jelas. Itu yang menurut kami harus dikerjakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, PR kita besar, tapi insya Allah tidak berat. Semoga para kader Gerakan Rakyat ini paham benar akan tanggung jawabnya dan siap untuk menggerakkan Indonesia menuju keadilan, kesejahteraan. Terima kasih atas semua komentar, pertanyaannya yang tadi sudah disampaikan. Kita bersiap untuk berjalan dengan rapi. Pastikan teman sekalian bahwa rendah hati, jangkau semua, dialog dengan semua itu betul-betul dilaksanakan. Karena ini menjadi persyaratan untuk bisa kemana-mana. Saya sering sampaikan, kami dulu ada yang main program bersama aja, dikirim berangkat. Sebelum berangkat itu, saya selalu katakan pada adik-adik yang mau tugas, dari mau tugas, ada satu bahasa tubuh yang bisa diterima bisa dibilang hampir semua suku, semua bangsa di seluruh dunia. Nama bahasa tubuhnya itu senyum. Senyum. Kita ini seringkali suka defisit senyum. Defisit senyum. Karena senyum itu sederhana sekali. Dikritik senyum, ditantang senyum, apalagi diajak bersahabat senyum, jabat tangan senyum, hargai, hormati, rendah hati, insya Allah jangkauan yang luas. Terima kasih. Saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri plus yang meriah buat Abang Anies Rashid Baswedan.